Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafi Damayanti Putri dengan NIM 11124000086 dan rekan saya. Halo semua, saya Denis Wakmarsha dengan NIM 11124000057 dan hari ini kami akan mempresentasikan tugas EAS mata kuliah jejaring kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Nah, materi yang pertama yaitu evaluasi kebijakan dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Evaluasi kebijakan yaitu proses sistematis untuk menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan kinerja, dampak, efisiensi, dan berkelanjutan. Nah, hal ini mencakup antar aktor lintas sektor yaitu pemerintahan, swasta, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Yang kedua ada pentingnya atau tujuan dari evaluasi kebijakan. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu menjamin transparansi kebijakan kepada semua aktor. Yang kedua yaitu pembelajaran berkelanjutan, di mana hal ini sebagai peningkat kualitas evaluasi. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas, di mana mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terlibat. Yang keempat yaitu penguatan koordinasi, di mana hal ini mengidentifikasi kelemahan dari kolaborasi antar aktor. Lalu ada 5 elemen utama dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama ada input, di mana seluruh sumber daya yang digunakan dalam kebijakan seperti sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi pendukung. Terus yang kedua ada proses, di mana hal ini menggambarkan kebijakan itu diimplementasikan oleh para aktor-aktor dalam kebijakan. Terus yang ketiga ada output, di mana yaitu hasil langsung dari kebijakan tersebut. Terus yang keempat ada outcome, di mana yaitu menunjukkan perubahan jangka menengah yang dihasilkan dari kebijakan. Terus yang terakhir ada impact, yaitu dampak jangka panjang kebijakan terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Lalu ada kerangka evaluasi dalam konteks jejaring. Yang pertama ada logical framework atau log frame, di mana fokus hubungan ini yaitu fokusnya pada sebab akibat antara input, output, outcome, dan impact. Yang kedua ada participatory evaluation, di mana melibatkan seluruh aktor jejaring untuk memastikan relevansi dan akurasi evaluasi. Yang ketiga ada outcome mapping, di mana mengidentifikasi peran dan kontribusi spesifik dari setiap aktor dalam jejaring. Lalu untuk mengatasi tantangan tersebut, kita memerlukan strategi mengatasi tantangan evaluasi kebijakan. Yang pertama ada koordinasi yang kuat, seperti kita membangun komunikasi yang baik antar aktor agar memiliki pemahaman dan tujuan yang sama. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi dan analisis data, di mana teknologi ini membantu kita memproses pengumpulan data menjadi lebih cepat, akurat, dan sistematis. Yang ketiga yaitu inklusivitas dalam evaluasi, di mana memerlukan pemerintah, aktor terkait, masyarakat, agar evaluasi mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Terus yang keempat atau terakhir yaitu penguatan kapasitas, seperti melalui pemberian pelatihan kepada para evaluator. Lalu untuk studi kasus saya ambil kebijakan penanggulangan bencana banjir, di mana inputnya itu seperti didukung oleh pendanaan, alat dan logistik, serta koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah. Terus prosesnya kita lihat bagaimana mekanisme tanggap darurat dijalankan, termasuk juga koordinasi, komunikasi, kerjasama antara aktor yang terlibat. Yang ketiga yaitu output, di mana kebijakan ini terlihat dari penyaluran bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Yang selanjutnya outcome, di mana ini dilihat dari berkurangnya jumlah banjir jiwa dan proses pemulihan wilayah yang terkena banjir tersebut. Terus yang terakhir yaitu impact dari kebijakan ini itu dilihat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani bencana ini. Untuk evaluasi kebijakan dalam jejaring pemerintahan,
di bidang kesehatan seperti analisis distribusi vaksin COVID-19, di mana itu melibatkan pemerintah, WHO, sektor swasta, dan masyarakat. Terus tantangan evaluasi kebijakan dalam jejaring pemerintahan. Yang pertama yaitu kompleksitas antar aktor, di mana beragam aktor ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua ada keterbatasan data, di mana tidak semua aktor memiliki akses yang sama terhadap data evaluasi. Yang ketiga yaitu konflik antar aktor, di mana perbedaan prioritas dapat memengaruhi hasil evaluasi antar aktor tersebut. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian eksternal, di mana seperti faktor lingkungan, politik, ekonomi yang sulit diprediksi itu dapat mengganggu jalannya suatu tantangan evaluasi kebijakan ini. Materi selanjutnya yaitu inovasi dalam jejaring kebijakan. Inovasi yaitu adalah cara baru yang digunakan untuk mengatasi masalah kebijakan publik, di mana ketika pendekatan lama atau cara lama itu dinilai kurang efektif. Lalu ada peran digitalisasi dalam pemerintahan. Yang pertama peningkatan efisiensi, yang kedua transparansi, yang ketiga responsivitas, yang keempat adalah partisipasi publik. Lalu ada pun manfaat digitalisasi dan teknologi. Yang pertama yaitu proses lebih cepat dan biaya lebih rendah. Yang kedua yaitu kebijakan lebih tepat sasaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan keakuntabilitasan melalui pelacakan digital. Lalu ada tantangan implementasi teknologi. Yang pertama masih terdapat kesenjangan digital, di mana akses teknologi itu belum merata. Yang kedua itu yaitu resiko kebocoran keamanan data dan serangan cyber. Yang terakhir yaitu kurangnya kesiapan aktor dalam jejaring. Nah, maka dari itu kita memerlukan strategi implementasi teknologi dalam jejaring kebijakan. Yang pertama yaitu penguatan teknologi digital seperti akses internet yang merata. Yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia seperti melalui pelatihan dan pendidikan teknologi. Yang ketiga yaitu kolaborasi multisektor, di mana aktor-aktornya itu berkolaborasi dengan baik. Yang keempat yaitu peningkatan kebijakan keamanan yang kuat. Lalu studi kasusnya kita ambil dari sistem e-government di Estonia, di mana di sana itu pelayan publiknya atau pengelolaannya sudah dilakukan secara online semua, dan keamanannya pun terjamin dilindungi oleh blockchain, dan di sana itu hasilnya lebih efisien, transparansi, dan kenyamanan dan kepercayaan publiknya meningkat. Baik, saya akan melanjutkan materi 9, 10, dan juga 11 yang akan membahas tentang jejaring kebijakan global dan juga regional, tren dalam jejaring kebijakan, dan juga masa depan jejaring kebijakan, yaitu tantangan dan juga peluang. Yang pertama, secara sederhana, jejaring kebijakan adalah jaringan interaksi antar berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, dan lembaga lainnya dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam aspek teoritis, jejaring kebijakan membantu memahami bagaimana proses kebijakan terbentuk. Sedangkan dalam aspek praktis, jejaring terlihat dari bagaimana kolaborasi nyata di lapangan. Dalam konteks global dan regional, kebijakan suatu negara tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dinamika sosial seperti perjanjian internasional dan kerjasama kawasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya jejaring kebijakan, yang pertama negara maju, yang memiliki kekuatan ekonomi dan juga politik yang besar. Yang kedua, negara berkembang yang semakin aktif melalui kerjasama regional. Dan yang terakhir ada aliansi strategis dan diplomasi multilateral. Dampaknya bisa positif seperti kerjasama internasional, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan regional jika kepentingan antar negara tidak sejalan. Selain itu, jejaring kebijakan juga berdampak pada aspek sosial seperti pertukaran budaya dan penanganan isu kemanusiaan. Selanjutnya, tujuan utama dari jejaring kebijakan adalah meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak. Dengan adanya jejaring, kebijakan bisa dijalankan dengan lebih terarah
mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, jejaring kebijakan juga bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar stakeholder. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tren dalam jejaring kebijakan. Seiring perkembangan zaman, jejaring kebijakan juga melalui banyak perubahan. Salah satu tren utama adalah digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi membantu pengumpulan data, analisis kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana penting karena membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tren lainnya adalah pendekatan kolaboratif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan kemitraan antar lembaga diperkuat, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis kebutuhan publik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi masa depan jejaring kebijakan, yaitu peluang dan juga tantangan. Materi ini berfokus bagaimana jejaring kebijakan ke depan akan terus berkembang, peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan, serta tantangan yang perlu dihadapi agar jejaring kebijakan bisa terus berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu peran penting adalah meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dengan berbagai sumber daya, data, dan keahlian demi kepentingan bersama. Selain itu, inisiatif masyarakat sipil juga memegang peran yang penting. Peluang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi, seperti digitalisasi data kebijakan dan platform komunikasi yang tepat. Namun, ada juga tantangan, seperti konflik kepentingan antar sektor, miskomunikasi antar stakeholder, kepentingan kebijakan yang tidak sinkron, dan keterbatasan anggaran. Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan seperti penguatan kapasitas institusi dan SDM, pembentukan tim khusus, serta peningkatan partisipasi publik seperti melalui dialog, edukasi, dan forum diskusi. Sebagai kesimpulan, jejaring kebijakan merupakan elemen penting dalam hubungan internasional dan kebijakan publik modern. Melalui kolaborasi, teknologi, dan keterlibatan masyarakat, jejaring kebijakan dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan meskipun menghadapi berbagai macam tantangan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kami. Semoga video yang kami jabarkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye!